Kalau aku minta Jim, for you to describe peran ayah dalam satu kata, what would it be? Responsible. Jadi kalau kamu tanya apa peran ayah itu kan responsible. Responsible. Sekarang gini Dev, apa yang membedakan pria muda dengan pria dewasa? Cuman satu kok. Pria dewasa harus mempunyai sikap responsibilitas terhadap apa? Bermacam-macam nih. Yes. Responsibilitas terhadap keluarganya itu generik lah. Responsibilitas terhadap putra-putrinya generik. Tapi sekarang gini, kalau saya ingin mengajarkan loyalty kepada kehidupan anak-anak saya harus bercermin dulu kepada saya. Kalau saya ingin mengajarkan bahwa uh, kehidupan terhadap pasangan itu adalah menjadi lifetime, ya saya harus bercermin kepada saya gitu bahwa oke, gue sama ibu lu 25 years together, bad bitter, we are together. Jadi mereka udah mendapat pola. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Yes, we're back. Senang sekali saya Dave Hendrik dapat menyambut teman-teman sekalian dalam acara live Instagram Brunch with Dave. Yang tadi udah nonton, balik lagi ya. Ayo kita kumpul lagi, kita siap-siap. Kita akan merayakan Hari Ayah Nasional dengan tamu saya, Jeremy Thomas ya. Terima kasih sudah menanti dan menunggu ya. Nanti jangan lupa subscribe dan juga saksikan Brunch with Dave di di YouTube-nya Bazar Indonesia ya. Oke, coba sekarang mari kita live dengan tamu saya Jeremy Thomas. Karena dari banyak masukan teman-teman, sosok ayah modern rasanya Jeremy Thomas akan mewakili cerita yang kita cari. Jeremy Thomas bersama sang istri Ina membesarkan generasi-generasi Z. Generasi-generasi yang paling baru, paling update nih ya. Kita pengen tahu dong hari ini apa sih sebetulnya tantangan menjadi ayah untuk para generasi muda ini ya. Pasti akan ada banyak cerita kebahagiaan dan juga tantangan yang bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave bersama kita hari ini ya. Dimanapun teman-teman berada, di rumah masing-masing, ada mungkin beberapa sedang berada di kantor karena harus tugas ya kan. Nah ya, coba ya, kasih saya waktu, saya akan invite Jeremy Thomas dulu ya. Oke, yes, let's klik. Voilà! Tim Salabim. Halo Dave. Hi. How are you? Yes. I can hear you. I can see you. Alright, okay. Apology for the apps. No worries. On my part also, kita juga tadi harus upgrade dulu, ya kan? How are you? I'm very well, thank you, Dave. Thank you very much. Thank you. So, what can I do for you? Gila, sosok Jeremy Thomas ini dipilih oleh pembacanya Bazar sebagai sosok ayah modern loh, Jim. Terima kasih. Thank you very much. Sampaikan kepada pembacanya Bazar. Terima kasih atas pilihannya. Cukup tertunda ya dari jam 11 tadi kita ya. Tahu nggak, usaha gue luar biasa loh, Dave. Jadi gue ganti handphone, masukin password, akhirnya gue pakai handphone Ina, masukin Instagram gue, lupa password Instagram, reset lagi, bla 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 bla. Oke, karena ya benar. So what you want me to share to the audience-nya Bazar? Oke, Jim. Yep. Boleh cerita nggak apa sih tantangannya membesarkan generasi Z? Kan anak-anakmu kita hitung sebagai generasi Z tuh ya? Betul, betul. Oke, Oke, pertanyaannya menarik sekali dan aku udah sering ditanya pertanyaan yang tipe seperti ini. Gini, dunia sekarang pada umumnya jauh sekali berubah pada saat mungkin zamannya saya remaja. Dunia sekarang sangat adaptif sekali dengan yang namanya social culture. Jadi dunia zaman sekarang itu
beradaptasi cepat dan sangat memberikan influence tergantung dari komunitas sosial di mana remaja-remaja itu berada. Satu, contoh bahwa remaja sekarang sudah mempunyai yang namanya accessible terhadap yang namanya global informasi. Remaja sekarang sudah mempunyai directory dalam kehidupan mereka yang jauh daripada zamannya saya dulu. Artinya, kita sebagai orang tua harus mau tidak mau bisa mempunyai sikap adaptif juga terhadap landscape situasi yang terjadi pada anak-anak sekarang. Karena gini loh, betul secara biological anak-anak itu putra-putri itu adalah milik kita secara biologis ya. Milik kita itu betul. Tapi ingat, kita kan tidak bisa istilahnya tidak bisa menganggap mereka oke, kalian ini putra-putri saya, tunduk dan patuh kepada orang tua, itu semuanya klise. Itu semuanya klasik yang semua buku atau semua religion mengajarkan seperti itu. Tapi faktanya kan tidak. Kenapa? Karena faktanya kehidupan sekarang jauh lebih dynamic, jauh lebih adaptif terhadap apa yang terjadi di dunia luar sana. Ingat loh, satu buah handphone sudah bisa membuat mereka melihat belahan dunia dari berbagai macam sudut pandang dan perspektif. Makanya saya bilang sosiokultural, artinya sosial yang ada di depan mereka dan culture yang mereka bisa adapt dan mereka bawa dan mereka resapi, dan itu bahasanya di kalangan anak-anak muda pasti akan sama. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa menyelami. Kalau dulu kan anak harus ikut dengan orang tua. Kalau sekarang orang tua harus pintar menyelami dunia anak untuk bisa berkomunikasi. Oke. Kurang lebih seperti Orang itu. tua harus pintar menyelami dunia anak untuk bisa berkomunikasi. Ya. Oke. Kalau pengalaman Jimmy sendiri, apa boundaries mungkin yang Jimmy kasih ke anak-anak di dunia yang serba bebas ini? Oke. Strategi dan boundaries itu bermacam-macam. Kebetulan saya termasuk orang tua yang bisa dikategorikan klasik lah. Saya termasuk orang tua yang klasik. Artinya karena saya tumbuh dan kembang klasik, saya baru pegang handphone itu waktu saya berumur 24 tahun, sementara mereka pegang handphone waktu mereka, 15, 16, saya nggak tahu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita tanya bounding, pertama landscape strategi saya, biasanya saya mencoba memapping dulu surroundingnya mereka siapa. Karena berkomunikasi sama anak tuh udah nggak bisa one-sided lagi. Udah nggak bisa dari orang tua ke anak doang, tidak. Kasih itu kita harus lihat landscape-nya kita siapa, surrounding-nya siapa, apakah anak-anak kita menjadi influence atau anak-anak kita menjadi follower di grupnya mereka. Kalau anak-anak kita menjadi influence, ada benefit. Anak kita menjadi follower dari beberapa teman-temannya, di situ yang kita mesti aware. Bounding-nya adalah berbagai macam hal dengan mengikuti apa yang mereka suka. Pada saat anak-anak sekarang sederhana, pada saat kita mengetahui apa yang mereka suka, di levelnya mereka kita bisa berbicara. Nggak bisa nih pakai pendekatan patriarkalistik atau otoritarian lagi bahwa pokoknya gue orang tua begini-gini, itu rasanya doesn't work these days. Oke. Ya, orang tua harus belajar lebih fleksibel, berarti mengikuti perkembangan zaman gitu ya Jim ya saat ini ya. Ya, pertama makronya orang tua harus mengerti landscape kehidupan zaman sekarang. Yang setelah orang tua mesti mengerti, orang tua juga mesti mengaminin bahwa ini zaman sudah berubah, dan sekarang kalau kita mau berkomunikasi, kita harus menggunakan komunikasi sesuai dengan zamannya mereka dong. Kita tidak bisa lagi menggunakan komunikasi. Contohnya beginilah, Dave, yang paling simple. Zamannya saya dulu, saya pernah raise my tone kepada orang tua. Kalau zaman sekarang, raising tone anak kepada orang tua itu merupakan part of protesnya mereka atau communication mereka atau sesuatu bentuk argumen dari mereka terhadap bagaimana mereka membela diri atau mempertahankan argumentasi mereka. Nah, kita kan mesti tahu dong, mesti sadar, sekarang gini, saya mensekolahkan anak saya di international school dari mereka TK sampai kuliah. Di international school orang diajarkan untuk bebas berbicara dan mengemukakan pendapat. Bebas.
Yang kita juga pengen tahu, bagi tugas atau obrolan Jimmy sama Ina sebagai bapak sama ibu kayak apa tuh di belakangnya Jim? Gini, kita mempunyai roles gini. By nature biasanya kita mempunyai strength di tempat yang berbeda. Jadi saya mempunyai strength di area-area tertentu yang kalau strength ini saya gunakan, anak-anak itu akan mendengar. Ina mempunyai strength di mana anak-anak itu nggak mendengarkan di area yang Ina. Contohnya gini, Ina mungkin dia lebih populer atau lebih populis terhadap current situasi yang terjadi di anak muda. Dia bisa berbicara, dia bisa masuk di fashion, dia bisa, karena Ina backgroundnya adalah dulu suka fashion dan juga jadi celebrity designer. Dia juga bisa masuk di room itu bersama Valerie dan Matthew. Di situ begitu mereka masuk, begitu mereka bonding, pintu akses masuk untuk bicara ke tempat yang lain itu akan lebih banyak. Saya berbeda, saya mungkin lebih ke direction atau path. Misalnya katakan Axel bertanya kepada saya, Axel bertanya kepada saya kurang lebih path daddy itu di seorang selebriti itu seperti apa sih, strateginya itu seperti apa sih gitu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya strategik, untuk sifat yang sifatnya major decision, kadangkala itu mereka perginya ke saya. Karena saya juga nggak bisa terlalu pop untuk urusan-urusan yang kompromi. Tapi ini semuanya mesti dikombinasikan. Karena nggak bisa single head dalam yang namanya game seperti ini, nggak bisa. Karena menurut saya gini loh, hal yang paling sulit kalau menurut saya nih ya dalam kehidupan ini adalah mengurus anak-anak atau mengurus menjadi peran orang tua itu bukan hal yang gampang kalau menurut saya ya, karena banyak sekali faktor-faktor yang kita mesti komunikasikan, faktor yang kita tahan dulu, tidak boleh dikomunikasikan. Ini semuanya kan punya anak kan lifetime commitment. Sekali kamu punya anak ya kamu harus bertanggung jawab secara lifetime commitment. Itu di normatif keluarga kita ya. Pertanyaannya apakah mudah? Tidak mudah. Anak sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya hidup, anak akan menjadi. Ini kita bicara mengenai kultur Indonesia ya, karena kultur Indonesia ini cukup menarik. Beda dengan kultur luar. Kultur luar itu mereka 18 tahun just get out, dan cuman kultur Indonesia kan sangat kekeluargaan gitu loh, sangat kekeluargaan, dan sebenarnya keluarga ini cukup menarik kalau betul-betul bisa dianggap atau diinterpretasikan bukan untuk memanjakan anak, tapi lebih ke turun menurun atau tali menali atau membimbing, membina dan segala macam. Nah ini yang menurut saya harus berkelanjutan, nggak bisa dilepas. Nah sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang tua kan urusan kita kan kompleks, bukan hanya ngurus anak, ngurus kehidupan, ngurus karir, ngurus A, B, C, D, E, F, G. Nah ini yang harus di manage gitu loh. Makanya saya bilang ke teman-teman yang anaknya masih kecil, ya you will have your time. Sekarang kalau anak masih kecil kan gampang, tinggal pampers, tinggal popok, tinggal ini, foto lucu-lucu. You will wait when mereka jadi manusia teenagers, di mana kehidupan pintu teenagers itu akan membuka dunia mereka, ya Anda siap-siap, siap mental, siap tenaga, siap semuanya gitu. Ya, gitu deh. Yes. Menarik. Ya, ada yang bertanya, ini juga topik yang sangat sensitif dan sangat abu-abu sekali. Gimana cara pendidikan seks kepada anak-anak masa kini? Kalau dari pengalaman Jimmy sama Ina, kayak apa tuh Jim? Ya, jadi sebenarnya bukan pertanyaan abu-abu. Kalau gini lah, kalau orang bilang pendidikan seks aman sekarang, mereka udah belajar seks tanpa harus dididik kalau menurut saya gitu loh. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, dunia sudah berubah. Saya berapa hari yang lalu di lokasi syuting bertemu dengan sekelompok ABG yang umurnya 16, 15. Saya tanya kepada mereka, mau nanya nih Om, ya kalian begitu-begituan umur berapa ya? Oh ada yang 14 Om, ada yang 15, ada yang 16. Dan bagi mereka membicarakan hal tersebut bukan hal yang tabu. Bagi mereka itu adalah common topic. Nah, oleh karena itu, kalau kita membicarakan kepada mereka bahwa kita kan nggak bisa bilang kepada mereka, Dev mesti ingat loh Dev, puber, kamu pernah puber kan? Puber itu hormon. Hormon itu adalah berbagai macam gejolak, mulai dari gejolak penasaran,
kejiwaan, penasaran dong melihat lawan jenis atau melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan seksual. Oke, lalu ada hormon mereka, lalu ada naif mereka. Jadi kita nggak bisa bilang, wah lu nggak boleh, kamu jangan. It doesn't work like that. Kalau pendidikan seks yang paling gampang adalah mendiskus kepada mereka resiko-resiko dari hal-hal yang berpotensi dari seksualitas live tersebut. Kalau yang cowok, misalnya, hey, if you don't really careful with your girlfriend, hidup kamu akan menjadi komitmen kalau dia hamil. You have to marry her, dan ya, kamu siap-siap deh. Sanggup nggak lo? Kalau nggak sanggup, ya you better be smart. Safe sex atau apa. Sama dengan yang perempuan. Kamu nggak bisa, gini loh Dev, kita tuh jangan naif mengatakan bahwa nggak mungkin. Saya banyak ketemu orang tua dan mohon maaf sekali pada saat saya mendengar kepada mereka, nggak mungkin anak gua begini, nggak mungkin begini. Well, saya bilang kepada mereka, di dalam selama dunia ini masih bundar belum peta, tidak ada yang tidak mungkin. Dan kamu tidak akan pernah tahu. Kenapa? Menurut saya, semakin kamu mengatakan tidak mungkin, semakin kamu menutup pintu mata, pintu hati, pintu telinga kamu untuk tidak melihat realitas. Kalau tidak mungkin, klinik aborsi yang baru digerebek itu nggak akan beroperasional. Jadi, lihat aja fakta mungkin pada saat kita, kembali saya bilang, pada saat kita menaruh di kepala kita bahwa oke, ini kemungkinan banyak sekali terjadi. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, ya kita masuk ke step berikutnya mengatakan kepada mereka, masa depan luar biasa, hidup sangat dinamik, pasangan itu bisa Anda temukan kapan aja, jangan terjebak dalam situasi yang merugikan kalian di kemudian hari. Nah, kalau kamu tanya cara komunikasinya, itu yang selalu kita bilang kepada mereka, hidup enak loh, saya bilang. Kamu bisa, tapi pada saat kamu komitmen, ya sanggup nggak? Kalau kamu nggak sanggup, ya you will be separated mungkin, atau hidup kamu akan tidak menjadi anak dan segala macam. Karena ingat loh, punya anak itu lifetime commitment gitu, kurang lebih begitu. Dave. Oke. Kan juga sekarang banyak orang tua yang sudah mengadopsi peran teenager itu harus kita perlakukan sebagai sahabat, iya kan? Nah, apa komentar Betul. Jimmy terhadap tanggapan yang ini? Menurut saya itu konsep yang sebenarnya itu yang menyambung apa yang saya bilang tadi ke Dave, bahwa itu adalah one passport communication. Jadi kalau gue mau berkomunikasi dengan mereka, ya gue harus berteman kepada mereka. Sekarang gini aja lah, Dave kenal sama Jimmy, you call me Jimmy because you know me more than maybe 15 years. Karena kita sudah berteman, akhirnya Dave gampang sekali berkomunikasi kepada saya. Logiknya begitu. Oke, karena Jimmy gue kenal kok. I know Jimmy dari zamannya Jimmy muda, so I can talk to him easily. Kamu bayangkan, misalnya kamu belum kenal sama saya, ada barrier, ada wall glass namanya. Kamu bingung. Tapi pada saat kita sudah, misalnya anak, kita menganggap mereka teman, santai aja, ini kita masuk. Pada saat kita sudah masuk di level pembicaraan mereka, misi dan visi kamu baru bisa kamu selipin. Kalau menurut saya nggak jadi masalah. Namun orang tua juga mesti pintar memainkan satu hal. Oke, lu boleh berkomunikasi sebagai teman, tapi jangan lupa secara normatif kami adalah parents. Secara normatif parents itu layak mempunyai respect. Respect itu bagaimana? Itu masing-masing keluarga yang punya definisi. Respect itu sangat subjektif sekali. Nggak bisa dibicarakan. Tapi menurut saya itu nggak jadi masalah kok. Karakter apa yang Jimmy sama Ina inginkan menjadi pilar-pilar dari anak-anak di rumah Jim? Kalau saya mengatakan kepada bukan hanya kepada putra-putri saya, tapi kepada family member saya, mengatakan begini. The most important lessons in life adalah life lessons. Kehidupan yang kita jalanin sehari-hari. Akademik, iya. Itu adalah fondasi cara berpikir lah. Sama mungkin kalau di Indonesia akademik status ya. Sekolah di mana? Hebat ya. Tapi I don't really believe that akademik itu 100% membuat manusia menjadi manusia yang berakhlak atau baik. Kenapa? Karena faktanya kalau kita lihat di negara kita ya, koruptor semuanya akademiknya tinggi-tinggi gitu loh. Kamu nggak pernah lihat ada yang non-akademik. Tapi artinya gini lah,
gini, ini sebenarnya sangat bagus sekali pertanyaan. Kenapa? Karena pembentukan karakter itu atau bangsa itu harus dimulai dari yang namanya subunit terkecil dari kehidupan sosial kita, yaitu keluarga. Oke. Kehidupan keluarga itu bermacam-macam. Kalau saya selalu mengajarkan kepada, saya bukan selalu mengajarkan, saya selalu berdiskusi kepada anak-anak dan putra-putri saya bahwa kamu harus mempick up pelajaran-pelajaran dalam kehidupan bersama teman-teman kamu. Misalnya anak saya yang cewek atau yang saya cowok komplain terhadap temannya dan kehidupan. Saya bilang, that's life. Itu yang harus kamu belajar. Bahwa at the end, manusia itu harus menyelamatkan diri sendiri, harus survive sendiri, harus berusaha sendiri. Saya bilang, itu nomor satu. Yang kedua, gara-gara saya bekerja dari muda dan sampai sekarang, saya bilang, kebetulan saya mungkin sama dengan kamu lah. Kita di showbiz. Kalau kita tidak bergerak atau tidak bekerja atau tidak berkarya, ya kita nggak dapat uang. Kita nurture-nya atau DNA kita sudah seperti itu. Itu yang saya bilang kepada anak-anak saya. Kita adalah keluarga dari keluarga yang sudah didesain mungkin oleh Tuhan untuk bekerja, untuk berkarya. Oleh karena itu kalau kamu ingin menghasilkan sesuatu, kamu harus bekerja. Untuk kamu bisa bekerja, kamu harus yang punya namanya disiplin. Disiplin itu bermacam-macam. Disiplin terhadap diri kamu, disiplin terhadap sosial komunitas kamu, disiplin terhadap orang-orang yang dekat sama kamu. Nah, fundamental-fundamental itu selalu saya bilang kepada mereka, kamu jangan lupa tiga hal dalam kehidupan kamu. Pertama, kamu harus bersyukur dulu nih. Karena kalau orang nggak punya yang namanya sense of apresiasi terhadap apa yang dia punya, itu nanti dia sama dengan jalan di awang-awang. Karena apresiasi itu adalah, apresiasi itu saya bilang, yang kedua, kamu harus bekerja. You have to work. Setelah kamu mengapresiasi apa yang kamu punya dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Jelek, baik, susah, senang, pahit, asam, kamu harus appreciate dulu. Karena appreciate itu akan mendevelop mental kamu menjadi mental yang positif. Karena banyak sekali orang di kota besar ini, Dave, mereka tendensiusnya sudah menjadi manusia yang negatif. They like to talk bad about people. Mereka tuh memiara energi negatif mereka di kepala mereka sendiri. Orang kalau memelihara energi negatif di kepala mereka sendiri, outputnya udah pasti negatif. Sekarang sentral. Nah, yang ketiga saya bilang kepada anak saya, kamu harus selalu yang namanya berdoa. Praying itu, you don't have necessarily show it to me that you pray, tapi tolong diaminkan dalam bahasa batin kamu atau ritual pribadi kamu bahwa, nah, saya bilang ke anak saya, udah berdoa belum? Karena bagi saya ritualisme itu penting, tapi lebih penting lagi adalah terhadap mereka sendiri. Karena percuma kalau ibadah itu hanya menjadi ritual dan menjadi kebiasaan, tapi adaptasi akhlak mereka atau sikap mereka dalam kehidupan tidak mencerminkan. Kurang lebih begitulah kalau saya bahasakan sama kamu, bagaimana saya membangun mereka dulu. Membangun pribadi mereka, membangun mental mereka, memberi pelajaran kepada mereka. Maka saya bilang kalau dalam bahasa pendeknya adalah life lesson. Itu keren banget tuh ya. Aku yakin banyak orang tua yang sedang mempersiapkan diri, membesarkan putra-putrinya yang sudah mulai masuk ke dalam fase-fase teenager, banyak bisa relate dan mendapatkan inspirasi dari obrolan bersama dengan Jimmy. Kalau aku minta Jim, for you to describe peran ayah dalam satu kata, what would it be? Responsible. Jadi kalau kamu tanya apa peran ayah itu kan responsible. Sekarang gini Dev, apa yang membedakan pria muda dengan pria dewasa? Cuman satu kok. Pria dewasa harus mempunyai sikap responsibilitas terhadap apa? Bermacam-macam nih. Responsibilitas terhadap keluarganya itu generik lah. Responsibilitas terhadap putra-putrinya generik. Tapi sekarang gini, kalau saya ingin mengajarkan loyalty kepada kehidupan anak-anak saya harus bercermin dulu kepada saya. Kalau saya ingin mengajarkan bahwa kehidupan terhadap pasangan itu adalah menjadi lifetime, ya saya harus bercermin kepada saya gitu bahwa oke, gue sama ibu lu 25 years together, bad, bitter, we are together. Jadi mereka udah mendapat pola. Kedua, Anda harus mempunyai responsibilitas terhadap bagaimana ini yang sulit, bukan sulit, ini yang challenge. Bagaimana yang saya bilang tadi, bagaimana Anda membimbing mereka mulai dari mereka lahir,
mereka ABG dengan segala macam dinamika mereka sampai mereka tumbuh besar menjadi manusia dewasa. Nah, sekarang kalau misalnya ayahnya tidak responsibel, banyak kok ayah yang tidak responsibel tapi putra-putrinya sukses itu banyak. Itu bagi saya mungkin putra-putrinya belajar dalam kehidupan. Makanya saya bilang life lesson tadi. Tapi ya selama kita masih ada di sini, menurut saya peran ayah adalah responsible. Itu menurut saya. Oke lah, kalau orang bilang memberi contoh, memberi ini, itu kan bagian dari tanggung jawab semuanya. Jadi, tapi umbrella-nya adalah tanggung jawab, responsible. Nicely put, nicely put. Luar biasa sekali ya. Salam buat Ina yang ada di rumah. Sama-sama, Dev. Thank you, sama-sama juga. Dan buat anak-anak di rumah ya, Jim. Jangan kapok kalau direpotin lagi sama Bazar ya, nggak apa-apa. Jim. Kalau sekarang sudah update, jadi aman. Ganteng, thank you ya. Sama-sama, thank you ya, Dev. Oke, bye-bye.